Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Denny Handayani di channel MATLAB. Pada video kali ini kita akan belajar sifat-sifat eksponen. Ini adalah materi prasyarat yang wajib banget kalian kuasai untuk bisa lanjut ke materi-materi berikutnya, termasuk materi matematika peminatan yaitu fungsi eksponen. Jadi ini benar-benar harus kalian kuasai terlebih dahulu. Oke, kita langsung aja bahas tentang eksponen dan sifat-sifat eksponen. Oke, sekarang kita akan belajar tentang eksponen atau perpangkatan. Tentunya ini bukan materi baru bagi kalian ya, karena udah kalian pelajari di SMP bahkan di SD atau sekolah dasar. Nah, ini hanya mengingatkan saja. Misalkan ada bentuk perpangkatan A pangkat N, ini artinya apa? Ini artinya A-nya itu dikalikan A kali A kali A kali seterusnya ya, sebanyak pangkatnya. Kalau di sini pangkatnya N berarti dikalikan sebanyak N kali. Contohnya 2 pangkat 3, ini bukan artinya 2 kali 3, tapi ini artinya 2 kali 2 kali 2 dikalikan sebanyak 3 kali gitu. 9 pangkat 5, oh berarti 9 kali 9 kali 9 sebanyak 5 kali. Oke? Jelas ya? Nah, itu masalah perpangkatan. Sekarang gimana kalau misalkan 2 pangkat 4, hasilnya berapa coba? 2 pangkat 4. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali ya. Hasilnya adalah 16. Gampang kan? Nah, sekarang gimana kalau soalnya kayak gini? 5 pangkat 2002 dibagi 5 pangkat 2019. Nah, seandainya kalian nggak tahu sifat-sifat eksponen atau sifat-sifat perpangkatan, mungkin kalian akan mengerjakan secara manual. 5 pangkat 2002 berarti 5 dikalikan sebanyak 2002 kali. Wah, tentunya besar sekali kan? Dibagi 5 pangkat 2019 artinya 5 dikalikan sebanyak 2019 kali. Besar juga, ini hasilnya berapa? Nah, akan mempermudah perhitungan kita kalau kita tahu sifat-sifat eksponen ya. Sekarang kita bahas sifat-sifat eksponen. Oke, sekarang kita bahas sifat-sifat eksponen atau sifat-sifat perpangkatan. Ini penting banget untuk kalian kuasai, karena selama 3 tahun ke depan kalian belajar di SMA, sifat-sifat ini akan sering kalian gunakan. Oke, jadi wajib kalian pelajari dengan serius untuk materi ini. Sifat yang pertama, A pangkat 0, berapapun nilai A, asalkan A-nya bukan 0 ya. Untuk A bilangan real, itu hasilnya adalah 1. Jadi berapapun bilangannya, kalau bukan 0 dan dipangkatkan 0, itu hasilnya 1. Ya. Contoh, 2019 pangkat 0, berapa? Ya, pasti 1 gitu. Kenapa gak boleh 0? Basis atau bilangan yang dipangkatkan, jadi A ini bilangan yang dipangkatkan itu disebut sebagai bilangan pokok atau basis. Oke. Nah, basis atau bilangan pokok itu nggak boleh 0, karena kalau 0 pangkat 0 ini disebut bilangan tak tentu ya. Jadi selain 0 kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya pasti 1. Itu sifat yang pertama. Yang kedua, kalau kalian menemukan perkalian bilangan berpangkat yang basisnya sama, basis itu bilangan yang dipangkatkan, yang basisnya sama, maka pangkatnya langsung aja dijumlahkan. Contoh, 2 pangkat 3 kalian kalikan dengan 2 pangkat 4. Ini nilainya akan sama aja dengan 2 pangkat 3 tambah 4, 2 pangkat 7. Oke, nilainya akan sama. Itu sifat kedua. Sifat ketiga, sebaliknya. Tadi kalau dikali, pangkatnya ditambah. Kalau dibagi, yang basisnya sama ya. Kalau dibagi, pangkatnya diapain? Pangkatnya kalian kurangi. Contohnya 5 pangkat 6 kita bagi dengan 5 pangkat 4, maka hasilnya berapa? Ya 5 pangkat 6 dikurangi 4, 5 pangkat 2. Seperti soal tadi, 5 pangkat 2020 misalkan, kita bagi dengan 5 pangkat 2019. Kalian nggak usah nyari satu persatu. 5 pangkat 2020 itu luar biasa besar sekali hasilnya. 5 pangkat 2019 juga sama.
sangat besar hasilnya. Tapi kalau kita pakai sifat ketiga ini, kita langsung dapat 5 pangkat 2020 ya, dikurangi 2019, berarti 5 pangkat 1 ya, 5 ya enggak. Nah, itu salah satu manfaat menguasai sifat-sifat eksponen, akan mempermudah perhitungan ketiga. Akan mempermudah perhitungan kita. Nah, itu salah satu manfaat mempelajari atau menguasai sifat-sifat eksponen. Akan bisa mempermudah perhitungan kita. Oke, ke sifat keempat. A pangkat M dipangkatkan N, maka pangkatnya dikalikan. Jadi kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya itu kalian kalikan ya. Contoh, 2 pangkat 3 dipangkatkan 4, nilainya ini akan sama aja dengan 2 pangkat 3 kali 4, 12 gitu. Sifat kelima. Nah, kalau ada perkalian kemudian kita pangkatkan ya, maka masing-masing isi di dalam kurung ini, yang perkalian ini kalian pangkatkan. Contohnya 2x 2x dipangkatkan 3. Ini sama dengan berapa? Sama aja dengan 2 pangkat 3 kali x pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. Oh, sama aja dengan 8x pangkat 3 gitu. Ya. Yang keenam. Tadi kalau perkalian dipangkatkan, masing-masing kita pangkatkan. Nah, yang keenam, kalau pembagian sama aja. Ya. Misalkan kalian ada pecahan nih, 2/3 mau kalian pangkatkan 2. Hasilnya berapa? Ya masing-masing kalian pangkatkan. 2 pangkat 2 per 3 juga dipangkatkan 2. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 9. Oh, ternyata 2/3 kalau dipangkatkan 2 hasilnya adalah 4/9 gitu. Ya. Nah, yang ketujuh, ini kalau kalian menemukan perpangkatan bilangan berpangkat negatif. Ya, bilangan berpangkat negatif. Contohnya, berapa sih nilai 2 pangkat negatif 3? Kadang ada yang menjawab negatif 8 katanya. Itu keliru ya. Kita gunakan sifat yang ini. Kalau pangkatnya negatif, 2 pangkat negatif 3 itu sama aja dengan 1/2 pangkat positif 3 gitu ya. A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat positif N. Jadi 2 pangkat negatif 3 hasilnya adalah 1/2 pangkat 3 berapa? 8. 1/8 ya. Oke, sifat ke-8. Nah, ini kalau pangkatnya bentuk pecahan ya. Jadi kalau soal nomor 1 sampai 6, sifat nomor 1 sampai 6 ini untuk bilangan berpangkat bulat, yang bulat positif ya. Yang ke-7 ini pangkat negatif, yang ke-8 ini pangkat pecahan. Contohnya, pangkat pecahan. A pangkat M per N, ini akan menjadi A pangkat M, kemudian indeksnya itu N. Menjadi akar dengan indeks N. Contohnya, 2 pangkat 3/5 misalkan. Ini kalau kita ubah ke bentuk akar gimana? Akan menjadi 2 pangkat positif 3. Di sini indeks akarnya itu pembagi pangkatnya 5. Atau sama aja dengan akar pangkat. Di sini 5 ya. 5, kemudian di sini 2 pangkat 3 berapa? 8. Oh, sama dengan kayak gini. Ya. Nah, ini sifat-sifat eksponen. Silakan kalian pause, dicatat boleh, atau mau di screenshot juga boleh. Nah, sekarang kita bahas contoh-contoh soalnya ya. Oke, sekarang kita bahas contoh pertama. Bentuk sederhana dari XY kuadrat Z pangkat 3 dipangkatkan 2 per X pangkat 3 YZ pangkat 4. Oke, saya tulis lagi soalnya. XY kuadrat Z pangkat 3 ini dikuadratkan lagi per bawahnya X pangkat 3 YZ pangkat 4. Oke. Nah, pertama kita gunakan sifat yang kelima ya, sifat kelima. Kalau di dalamnya ada perkalian kemudian dipangkatkan, isinya setiap yang ada di dalam kurung itu kalian pangkatkan. Berarti ini akan menjadi X pangkat 2 Y kuadrat pangkatkan lagi 2 Z pangkat 3 pangkatkan lagi 2. Paham ya? Akan menjadi X pangkat 2 Y. Nah, ini kan udah Y kuadrat. Y kuadrat dipangkatkan lagi 2. Lihat sifat keempat. Kalau bilangan berpangkat kita pangkatkan lagi, pangkatnya diapain? Pangkatnya kita kalikan. Jadi Y kuadrat atau Y pangkat 2 kita pangkatkan lagi 2 akan menjadi Y pangkat
2 kali 2 gitu. Y pangkat 4. Z sama. Di sini Z pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Berarti akan menjadi Z pangkat 3 kali 2. Z pangkat 6. Bawahnya kita tulis lagi aja ya. X pangkat 3, Y pangkat 1. Jadi pangkat kalau nggak ditulis pangkatnya itu artinya pangkatnya 1. Kemudian Z-nya pangkat 4. Sama dengan, lihat yang basisnya sama ya. Yang bilangan dipangkatkannya sama. Jadi kalau X dengan X lagi, Y dengan Y lagi, Z dengan Z lagi. Di sini X kuadrat kita bagi dengan X pangkat 3. Tadi kalau dibagi pangkatnya diapain? Pangkatnya dikurangi. Ya, berarti akan menjadi X pangkat 2 dikurangi 3. Negatif 1 kan. Y pangkat 4. Ini 1 nih. 4 dikurangi 1. Y pangkat 3. Z pangkat 6 dikurangi 4. Z pangkat 2. Nah, ada pangkat negatif. Lihat sifat ke-7. Ya, A pangkat negatif N itu sama aja dengan 1 per A pangkat N. Jadi posisinya kita pindahin ke bawah, maka pangkatnya jadi positif. Jadi Y pangkat 3, Z pangkat 2. Nah, karena ini pangkatnya negatif, pindahin ke bawah. X pangkat positif 1. Ingat pangkat 1 itu nggak usah ditulis pangkatnya ya. Nah, jadi jawabannya adalah Y pangkat 3 Z kuadrat kemudian per X. Ada nggak? Jawabannya adalah C ya. Y pangkat 3 Z kuadrat per X. Oke, sekarang kita bahas contoh kedua. Nilai dari 15 kali 11 dipangkatkan 5 kemudian dikali 4 pangkat 7 per 30 kali 22 dipangkatkan 5. Nah, seandainya teman-teman nggak tahu sifat-sifat eksponen, ini luar biasa, soalnya hasilnya akan besar sekali. 15 kali 11 aja itu 165. 165 kalau kita pangkatkan 5, hasilnya sangat besar. Nah, di sini saya akan menggunakan sifat eksponen. Oke? Saya tulis dulu soalnya. 15 kali 11 dipangkatkan 5 kemudian kali, oh ya, kalinya saya ganti dengan titik aja ya, biar teman-teman nggak ketukar dengan X. Jadi 15 kali 11 dipangkatkan 5, kemudian kali 4 pangkat 7. Oke, saya pakai titik kalinya. Kemudian 30 kali 22, 30 kali 22 dipangkatkan 5. Sama dengan, nah perhatikan, di sini ada 15 kali 11, di sini ada 30 kali 22. 30 itu kan sama aja dengan 15 kali 2 kan. 22 sama aja dengan 11 kali 2. Jadi saya akan memunculkan bentuk yang atas ini teman-teman. Oke, jadi yang atasnya kita biarkan aja. 15 kali 11 dipangkatkan 5. Ini 4 pangkat 7. Tapi yang bawahnya ini akan saya ubah. 30 itu kita ubah ke 15 kali 2 atau 2 kali 15 juga boleh. Kemudian 22-nya kita ubah menjadi 2 kali 11 dipangkatkan 5 ya. Sama dengan 15 kali 11 pangkat 5 kali 4 pangkat 7. Nah, yang ini 2 kali 2 kan bisa dikalikan kan? 2 kali 2. Nah, bagian sini kita kalikan ini. 2 kali 2 itu 4 ya. 4 kali 15 kali 11, paham ya? Jadi kita kalikan yang 2 kali 2-nya aja. 15 dan 11 biarkan. Dipangkatkan 5. Nah, ingat bilangan berpangkat kalau dipangkatkan lagi. Oh ya, ingat yang ini nih. Kalau perkalian dipangkatkan itu masing-masing kita pangkatkan kan? Nah, tapi yang ini akan saya jadikan satu bagian aja. Ya, kita kasih kurung aja. Ya, jadi kalau kita pangkatkan isinya, yang atas dulu ya, yang atas biarkan aja. 15 kali 11 dipangkatkan 5 kali 4 pangkat 7. Yang bawahnya, yang 4 kita pangkatkan 5, 4 pangkat 5. Kemudian yang ini biarkan dia kasih kurung ya. 15 kali 11 dipangkatkan 5. Oke, nah sekarang teman-teman perhatikan, di sini ada 15 kali 11 pangkat 5, bawahnya juga sama, 15 kali 11 pangkat 5.
Nah, kalau pembagian yang atas dan bawah sama itu kan nilainya 1, ya enggak? Contoh, 5 dibagi 5 berapa? 1. 2002 dibagi 2002 ya 1 juga, ya enggak? Yang ini juga atas dan bawahnya sama, berarti dia nilainya 1. Kita coret aja, ya. Nah, sekarang yang 4 pangkat 7 dibagi 4 pangkat 5. Kalau dibagi, basisnya sama, pangkatnya diapain? Pangkatnya itu dikurangi, ya. Jadi ini sama aja dengan 4 pangkat 7 kurangi 5. 4 pangkat 2. 4 pangkat 2, 16. Jadi jawabannya adalah 16E. Oke, sekarang kita bahas contoh ketiga. Bentuk sederhana dari 4 pangkat 2x min 1 kali, ini kalinya, kali 2 pangkat x min 3 per 4 kali 2 pangkat 2 min x. Oke. Nah, di sini basisnya akan saya ubah dulu, ya. Karena di pilihannya juga basisnya itu semuanya 2, ya. Bilangan pokoknya itu 2. Jadi yang 4 ini kita ubah menjadi 2 pangkat sekian. Oke. 4 pangkat 2x min 1. Kemudian kalinya saya pakai titik aja, kali 2 pangkat x min 3 per bawahnya 4 kali 2 pangkat 2 min x. Nah, 4-nya kita ubah menjadi 2 pangkat berapa coba? 4 itu 2 pangkat 2, teman-teman. 4 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Dipangkatkan 2x min 1. Kemudian dikali 2 pangkat x min 3. Yang bawahnya, 4-nya ini kita ubah juga menjadi 2 pangkat 2. Kali 2 pangkat 2 min x. Sama dengan, nah di sini ada bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi. Ingat sifat keempat. A pangkat M dipangkatkan lagi, N pangkatnya diapain? Pangkatnya dikalikan. Berarti ini akan menjadi 2 pangkat 2 kalikan dengan ini. 2 kali 2x berapa? 4x. 2 kali negatif 1, negatif 2 gitu. Kemudian kali 2 pangkat x min 3. Per bawahnya, ini ada perkalian ya. 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 min x. Ingat sifat kedua, A pangkat M kali A pangkat N itu pangkatnya ditambah. Jadi ini pangkatnya bisa langsung teman-teman tambah, karena basisnya sama-sama 2. Ini akan menjadi 2 pangkat 2 ditambah 2 min x. Sama aja dengan 4 min x. Ya enggak? 2 tambah 2, 4 dikurangi x. Nah, bagian yang atas, ini juga kali ya. Ini juga kali. Artinya, kita gunakan sifat yang kedua ini. Pangkatnya teman-teman tambahin. 2 pangkat 4x tambah x berapa? 5x. Kemudian negatif 2 ditambah negatif 3, negatif 5. Bawahnya 2 pangkat 4 min x. Sama dengan, nah di sini ini dibagi nih. Kita pakai sifat ketiga. Kalau pembagian, maka pangkatnya kita kurangi ya. 2 pangkat 5x min 5 kita bagi dengan 2 pangkat 4 min x. Nah, pangkatnya kita kurangi. 5x dikurangi negatif x. Jadi x dengan x lagi ya. 5x dikurangi negatif x. Kalau dikurangi negatif, itu sama aja dengan ditambah ya. Jadi 5x tambah x. Ingat, kalau dikurangi negatif itu sama aja dengan ditambah. Jadi 5x dikurangi negatif x itu 6x. Negatif 5 dikurangi 4. Negatif 9. Nah, ini hasilnya. 2 pangkat 6x min 9. Jadi jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita bahas contoh keempat. Bentuk sederhana dari x pangkat negatif 1 dikurangi y pangkat negatif 1 per x pangkat negatif 1 ditambah y pangkat negatif 1 adalah. Oke, kita gunakan sifat yang ketujuh ya. Ketika pangkatnya negatif, a pangkat negatif n itu sama aja dengan 1 per a pangkat positif n. Jadi x pangkat negatif 1 itu sama aja dengan 1 per x pangkat 1 atau 1 per x. Dikurangi y pangkat negatif 1 itu sama aja dengan 1 per y gitu. Per bawahnya sama, x pangkat negatif 1 berarti 1 per x ditambah y pangkat negatif 1 berarti 1 per y. Nah, pengurangan atau penambahan pecahan ya. A per B kalau kita tambah atau kita kurang dengan C per D. Caranya teman-teman kalikan A kalikan dengan D, AD, kemudian ditambah B kalikan dengan C, BC, dan bawahnya itu kalikan B kalikan dengan D, BD gitu. Jadi yang ini juga sama,
Y kalikan dengan 1 berarti Y dikurangi X kalikan dengan 1 X. Ini kenapa kurang? Karena di sini operasinya kurang. Per bawahnya X kalikan dengan Y. XY per yang ini sama Y kalikan dengan 1 1Y X ditambah X kalikan dengan 1, ini operasinya tambah. Jadi tambah X kalikan dengan 1 X, bawahnya itu XY. Oke. Nah, kemudian kalau pembagian pecahan A per B kita bagi dengan C per D, ya. Ini kita balik aja yang pembaginya. Ini kita jadikan kali, tapi posisinya dibalik. C per D menjadi D per C gitu. Jadi yang ini sama aja dengan Y min X per XY kali, ini dibalik ya, XY per Y plus X gitu. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Di atas ada XY, di bawah ada XY. Kita coret XY, XY. Jadi hasilnya gimana? Hasilnya adalah Y min X per bawahnya Y plus X. Jawabannya Y min X per Y plus X. Jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita bahas contoh kelima. Bentuk AB pangkat negatif 1 dikurangi A pangkat negatif 1B per A pangkat negatif 1 ditambah B pangkat negatif 1. Dapat disederhanakan menjadi, nah ini kita pakai sifat ketujuh dulu ya, pangkat negatifnya kita ubah menjadi pangkat positif. Jadi AB pangkat negatif 1 itu sama aja dengan A per B ya, pangkatnya B-nya ini pangkat 1 tapi pangkat 1 nggak usah kita tulis. Dikurangi, nah kalau yang ini A-nya yang pangkat negatif 1, jadi A-nya yang kalian pindahkan ke bawah menjadi B per A. Per A pangkat negatif 1 itu 1 per A ditambah B pangkat negatif 1 per B. Kita gunakan cara yang sama kayak tadi. A kita kalikan dengan A berarti A kuadrat. Tandanya di sini kurang, berarti dikurangi B kalikan dengan B, B kuadrat per B kalikan dengan A, AB. Kemudian per B kali 1 B, di sini operasinya itu tambah, ditambah A kalikan dengan 1 A per bawahnya AB. Oke. Nah, kita hilangkan AB-nya, caranya kita kali dengan AB per AB. Boleh kan? AB per AB kan 1 nilainya, ya enggak? AB dibagi AB itu kan 1. Jadi kalau kita kali 1, ini kita enggak merubah nilai, kita hanya merubah bentuknya saja, ya. Sehingga hasilnya A kuadrat min B kuadrat per AB kita kali dengan AB. Berarti kan AB-nya kita coret. Ya enggak? Jadinya A kuadrat min B kuadrat. Per bawahnya B plus A per AB kali AB. Ini juga sama. Sehingga AB-nya kita coret aja. Hasilnya B plus A. Atau B plus A boleh enggak ditulis A plus B? Boleh aja. Nah ini bisa kita faktorkan. Waktu SMP pernah belajar enggak? A kuadrat min B kuadrat itu bisa kita faktorkan menjadi A plus B, A min B. Ya, catat. Ini penting banget. Jadi ini bisa kita faktorkan. Jadi A plus B kali A min B. Bawahnya A plus B. Nah, atas bawah ada yang sama. Ya, kita coret lagi. A plus B dibagi A plus B itu 1. Jadi hasilnya adalah A min B. A min B. Hasilnya adalah A min B, jawabannya B. Oke, sekarang kita bahas contoh ke-6. Ini contoh terakhir yang akan kita bahas pada video kali ini. Hasil dari 1 per 1 tambah A pangkat X min Y ditambah 1 per 1 tambah A pangkat Y min X. Kalau pangkatnya pengurangan, kita gunakan sifat ketiga, teman-teman ya. Bisa kita ubah menjadi pembagian bilangan berpangkat yang basisnya sama. Ya, jadi ini kita ubah menjadi 1 per 1 ditambah A pangkat X per A pangkat X min Y itu sama aja dengan A pangkat X per A pangkat Y. Kita jadikan pembagian. Ditambah 1 per 1 tambah A pangkat Y min X sama aja dengan A pangkat Y per A pangkat X gitu. Nah, biar penulisannya lebih sederhana, ini saya misalkan dulu. Saya misalkan A pangkat X-nya sebagai P,
A pangkat Y-nya sebagai Q. Jadi biar lebih sederhana kita nulisnya. 1 per, nah ini 1 ditambah A pangkat X-nya kita ganti. A pangkat X-nya kita ganti dengan P, A pangkat Y kita ganti Q. Ditambah 1 per 1 ditambah A pangkat Y itu apa? Q, A pangkat X itu P. Oke. Nah, berikutnya satunya ini biar bisa kita jumlahkan, ini kita ubah menjadi pecahan yang penyebutnya sama. Jadi 1 ini kita ubah menjadi Q per Q. Ditambah P per Q, kemudian ditambah, nah 1 ini kita ubah menjadi P per P biar penyebutnya sama. Ya, 1 per P per P ditambah Q per P. Oke. Sama dengan, saya lanjut ke sini aja. 1 per, nah ini kan penyebutnya udah sama ya. Q tambah P, Q tambah P per penyebutnya Q, kemudian ditambah 1 per P tambah Q per P. Oke. Kemudian gini, kalau 1 per pecahan ya, misalnya 1 per A per B itu akan sama dengan B per A, teman-teman. Berapa 1 dibagi setengah? Oh, berarti sama dengan 2 per 1. Jadi balik posisinya ya. Jadi bagian ini, bagian sebelah sini nih. 1 per Q tambah P per Q itu kita balik aja menjadi Q per P tambah Q. Q per Q tambah P. Q tambah P kan sama aja dengan P per Q. P tambah Q ya. P tambah Q. Kemudian ditambah 1 per P tambah Q per P. Kita balik. P per P tambah Q. Oke. Berikutnya, ini kan penyebutnya sama-sama P tambah Q. Ya berarti atasnya bisa langsung kita jumlahkan. Q tambah P itu P tambah Q. Per bawahnya P tambah Q. Oke, nah karena atas dan bawah nilainya sama, pembilang penyebutnya sama, berarti nilainya adalah 1. Jadi jawabannya D. Oke, berikutnya kita akan belajar tentang fungsi eksponen matematika peminatan kelas 10. Sampai ketemu di video berikutnya. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol like. Jika tidak suka, klik tombol dislike. Dan untuk memperoleh video berikutnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.